Al-Jamili. Kita ini mayat, hanya Allah yang beraf'al di alam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau logikanya begini, kalau saya Abdul Halim ini mayat, kenapa kok saya tahu bahwa saya mayat? Mayat kan tidak tahu bahwa dirinya mayat. Sama dengan HP. HP ini disebut HP karena ada yang punya HP. Bila HP itu sendirian, tidak bersama yang punya HP, bagaimana mungkin HP ini mengaku bahwa dirinya HP? Bagaimana mungkin mayat mengaku dirinya mayat? Bila kita sudah tahu, enjoy saja, ya kan Kang Jamili? Nikmati saja. Ada pertanyaan dari Kang Dian. Mau tanya yang dimaksud alam ahadiyah itu apa ya? Ahadiyah itu kan sama dengan alam esa. Alam esa itu ya alam enjoy, alam tenang, alam bahagia, alam damai. Kenapa? Hanya Tuhan yang ada. Itulah yang dimaksud alam enjoy, alam ketenangan. Bisa dipahami ya, Kang Dian? Di Padang di mana posisinya, Mas? Di hotel apa namanya nih? Dek, adik, hotel apa jeneng ini? Teruntum. Hotel Teruntum di Kota Padang dekat pantai. Abang Malaka di Hotel Teruntum. Abang Malaka tinggal di mana? Ini di Padang, bertemu dengan para jamaah Uripe Allah juga. Oke, alhamdulillah. Kita di Payakumbu, Mas. Oh, dekat lah. Kami 2 hari perjalanan dari Langkat ke Padang. Naik mobil, nyetir sendiri. Kira-kira kita kapan kembali ke Langkat, Dek? Apa tinggal hari besok kita di sini? Ya, bila Kang Mas ada waktu lah, main-mainlah ke Padang. Ada nomor telepon saya, WA saya di YouTube itu. Di setiap YouTube saya kasih nomor HP sebagai pertanggungjawaban apa yang sudah dikaji. Ya, semoga Kang Malaka bisa enjoy ya. Silakan sahabat-sahabatku yang lain, bila ada pertanyaan atau yang mau naik silakan, mumpung masih ada waktunya. Kok pada suwung ini? Kok pada diam? Apa sudah pada enjoy ya? Gimana ini? Kalau sudah pada enjoy ya berarti tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi, ya lebih baik saya akhiri. Makanya kalau tidak ada pertanyaan ini kurang asyik. Silakan yang mau bertanya, yang belum paham atau yang mau naik silakan.
Kamalaka, mau naik kah? Naik. Silakan naik. Silakan sahabat-sahabatku yang mau naik silakan biar rame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan bahagia selalu abang. Alhamdulillah, Mas juga kayak gitu dan semua di koma-koma semoga barokah sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Silakan Kak Mas, apa yang mau disampaikan pada kita yang sama-sama belajar ini? Yang disampaikan apa tuh Mas? Aku nggak bisa nyampain Mas. Cuman aku bisa ketawa aja kan itu. Alhamdulillah. Ini judulnya Aku Pembisik yang Bersembunyi. Itu cocok. Memang bahasan yang luar biasa kan gitu. Kalau nggak hidupnya enjoy dari hidupnya ini, maka berbahayalah bisikan ini kan gitu. Jadi kalau kita sudah paham dengan enjoy ini kan udah aman pembisik ini kan gitu. Berapa hari di Padang Mas? Udah berapa hari? Sudah 4 hari di sini. Mungkin tinggal 2 hari lagi. Mas lewat nanti ke Bukit Tinggi arah ke Pekanbaru atau arah ke Tapsel? Kayaknya entahlah. Kalau ke Pekanbaru jauh ya. Waalaikumsalam. Adek bagus lah, abang Mas lewat ini. Kalau mau ke Medan lagi bagus lah lewat Pekanbaru. Kalau tidak lewat Pekanbaru, tidak akan lewat Kumbu itu ya? Iya, lewat kayak Kumbu lah. Kemarin saya lewat Mandaling Natal kemarin. Lebih cepat ke sini kalau menurut apa saya kan gitu. Dari Padang terus Payakumbuh, lewat Payakumbuh kilo 9, lebih kurang dari kilo 9 ke tol ada sekitar 1 jam. Kita udah lewat tol aja semua lagi sampai ke ini, ke Duri. Sampai ke Duri. Jadi jalannya lebih bagus kalau lewat Pekanbaru ya, Bang ya? Oh, jauh lewat lah, jauh bagusnya. Ke ini, ke Payakumbuh, ke Pekanbaru daripada ke sana. Natal. Saya kan lewatnya Natal, aduh, munyer-munyer asik. Iya, tapi kalau untuk surprise jalan-jalan enak, kan gitu. Kalau pingin cepat ke sini. Tapi kalau lewat Pekanbaru gimana? Bagus juga ya. Kilo 9 lewat kilo 9 ya. Iya, kilo 9. Berarti juga lewat Batu juga ya. Lewat mana? Apa Batu lubang itu, Batu itu, terowongan itu, lewat situ juga. Terowongan, nggak ada terowongan kalau lewat. Oh, enggak ada ya. Kalau yang ke Sibolga ya ada ya. Kalau Sibolga lewat lubang Batu tuh, terowongan itu. Iya. Berarti kalau kita dari Padang ke Pekanbaru enggak ada terowongan Batu ya, aman kan? Nah, itu kan kalau terowongan Batu itu kan dari Sibolga Mas ngambil kan? Iya. Karena mobil kami Mercy pendek, gampang kandas. Kalau Mas lewat Padang lebih enak pakai Mercy gitu, lewat Payakumbuh. Iyalah, ikuti aja nanti bisikannya. Kan kita kan hanya mengikuti bisikan kan Mas. Yang penting dari enjoy-nya dulu. Kalau kita mah enjoy saja, dibisikan lewat mana aja enjoy ya kan?
Yang penting pedomannya kan yang hidup enjoy itu yang perlu dulu kita simak. Iya, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang enjoy. Itulah jiwa-jiwa yang masuk ke dalam wadkhuli jannati, ya kan? Salam sama kakak ya. Nggih, sama-sama abangku. Salam juga untuk keluarga. Iya, semua hati-hati dalam perjalanan. Amin. Jaga kesehatan. Kalau udah ngantuk istirahat dulu. Iya bangku, nyantai wong kita berdua. Jadi saenaknya. Jalan kalem-kalem. Wong sudah tua bangku. Tidak berani ribut kebutan. Yang penting bisa menikmati perjalanan, ya kan? Nah, surga dunia. Kalau kita hidup ini tidak menemukan surga, ya kita hidup ini tidak ada gunanya, ya kan Pak? Iya, kalau belum dapat hidup enjoy, mana dapat surga dunianya? Betul, mak, karena dunia dan neraka itu adanya di dunia, Bangku. Besok tidak ada. Besok tidak ada. Makanya kita selama ini dibisikkan oleh setan, surga neraka itu besok, bro. Sekarang kamu beramal, kita disiksa dengan amal-amal itu sendiri. Amal yang kita perbuat hanya untuk makani, untuk pelihara setan saja, ya enggak? Habis sholatnya dikasihkan setan, ini lo sholatku, makan. Ini lo ibadahku, makanan, ya kan? Sebentar. Yang ya ada yang baru hadir, Kang Hasbi, silakan yang baru hadir. Perkenalkan diri. Sebentar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu. Bunda Pak? Sehat. Ya Bunda kayaknya. Oh Bunda. Oh Bunda, ya. Silakan, apa yang mau disampaikan? Mau tanya aja Ustadz, saya ini bener-bener apa ya, masih miskin banget dengan ilmu agama. Cuman saya pernah dengar bahwa apa ya, kalau kita kirim doa ke ahli kubur itu, ahli kuburnya nanti diampuni dosanya, terus diampuni dosanya, diringankan siksanya. Bahkan ada yang mengatakan Ustadz itu waktu Nabi lewat makam itu kan terdengar mayat disiksa, terus sama Nabi dikasih bunga biar dikurangi atau berhenti dulu gitu siksanya. Tapi kan Ustadz waktu itu pernah bilang bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu sudah hidupnya sudah bebas gitu ya Ustadz. Ini sudah enjoy. Kenapa kita yang masih di bumi, yang masih seperti ini harus mendoakan mereka di alam sana yang sudah enjoy? Itu yang membuat saya bingung. Sudah? Mohon pencerahannya. Matur suwun Ustadz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut logikanya selama ini kan kita hanya iman kepada khayalan. Iman kepada khayalan itu apa maknanya? Jari-jari, raro dewi, hanya kata-katanya saja, tidak tahu, tidak membuktikan sendiri, ya kan? Iman kita kan begitu. Melok-melok wae, orang membuktikan sendiri. Logikanya begini. Anda mengirimkan doa kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Tentunya Anda harus tahu dulu keadaan orang tua itu. Orang tua itu yang kita kirimi doa itu keadaannya susah apa kaya, ya enggak? Ya. Selama ini Anda mendoakan itu sama halnya Anda sudah menuduh orang tua yang sudah meninggal itu miskin, disiksa, digebloki, ya enggak? Ya. Berarti Anda bukan anak yang soleha, tapi anak yang durhaka, ya kan? Karena berprasangka buruk. Nah, karena Anda tidak mengenal siapa orang tua itu. Logikanya kalau saya begini. Punya gini Ustadz. Iya, silakan. Katanya
kalau punya anak yang meninggal dunia itu nanti bisa menolong kita di sana gitu. Sedang saya kan punya anak umur 4 hari meninggal dunia. Gimana Ustadz? Alhamdulillah. Nanti kalau sama-sama Anda sudah meninggal dunia sama ketemu di sana, apa maknanya ketemu? Hidup yang ada pada anak Anda dan hidup yang ada pada Anda beda apa sama? Beda apa sama? Ya beda. Loh, kok beda? Hidup sama. Kok beda? Sama kan? Ya itu maksudnya. Itu maksudnya. Logikanya gini lagi. Orang yang sudah meninggal berarti kan hidupnya kembali kepada Allah. Karena manusia itu tidak punya hidup, ya enggak? Ya. Berarti kalau Anda mendoakan orang mati, apa tidak sama Anda mendoakan Tuhan? Pantas itu. Tuhan kok didoakan? Ahli surga kok yang mendoakan ahli neraka? Tidak kebalik itu. Ya itu Ustaz, saya ahli neraka, kita ini ahli neraka kok mendoakan orang yang sudah senang? Lah kebalik kan? Orang yang sudah enjoy yang mendoakan orang yang masih bingung. Kebalik. Ya tidak. Kenapa kok kebalik? Karena kita salah iman, salah keyakinan, salah Tuhan. Makanya akidahnya kebalik-balik. Berarti kita nggak usah mendoakan ahli kubur semuanya, nenek moyang juga nggak usah, Ustaz. Semua manusia ahli kubur leluhur itu siapa? Hidupnya siapa? Apa mereka punya hidup-hidup sendiri? Kalau mereka punya hidup-hidup sendiri, ngapain mati? Masuk akal? Masuk akal, masuk akal. Nah, kalau Anda mendoakan hidup yang hidup orang yang sudah meninggal, apanya yang didoakan? Wong hidup itu Allah. Iya dak? Masih ya, Pak. Nah, tapi kalau di dalam kehidupan sosial, berhubung ini selama ini sudah menjadi kebudayaan, Anda ikut saja, enjoy saja, tahlilan, melo, wis, enjoy saja. Yang penting Anda tidak menyalahkan orang lain, Anda tidak meremehkan orang lain, Anda tidak menghina orang lain. Anda ikut saja membaur. Itulah yang dimaksud rahmatan lil alamin. Innama bu'aitu liutammiba makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi liputilah seluruh manusia dengan kasih sayangmu. Itulah enjoy. Lanjut. Oke, matur suwun sangat Ustadz. Saya jadi lebih paham. Berarti selama ini yang ngomong Nabi waktu lewat makam ngasih bunga, ya itu benar ya Ustadz ya? Itu mau saya jelaskan. Jadi apa maknanya ahli kubur ketika Nabi Muhammad lewat kuburan, ada satu kuburan yang jerit-jerit disiksa ya kan? Lalu Nabi Muhammad mengambil batang pohon pelepah kurma ya kan? Ditancapkanlah ke kuburan itu sehingga tidak ada jeritan lagi, ya enggak? Itu kiasan atau tanda atau sanepan sak benderi ini, sak benderi. Si kita selama ini kan berada di dalam kuburan, ya enggak? Raga yang dari tanah inilah kuburan-kuburan jiwa kita, sehingga kita selama ini gero-gero, ya Allah, limpahkan rezeki padaku, ya Allah, banyak permintaannya, tolong ya enggak? Ya itulah kuburan. Kita adalah kuburan. Ketika diambilkan pelepah kurma atau diambilkan kayu urip ditancapkan, kayu enjoy ditancapkan ke hati Anda wis gak gero-gero maneh, ya ndak, enjoy. Itu maksudnya. Iya. Selama ini kita beriman kepada tanda-tandai wae, olah melbu yang tanda, jare-jare wae, ya kan? Iya. Aneh memang, saya kadang orang-orang Jawa itu
mudah percaya gitu sama orang Arab. Bilang gini, waktu saya ke makam, saya cabutin rumput orang tua saya, mereka bilang gini, oh jangan dicabuti, kok bapakmu lara loh, bapak saya kan sudah tidak ada raganya, mana bisa merasakan sakit. Saya sempat debat itu di makam itu. Ustaz. Makanya datangnya yang dari Timur Tengah itu tambah nyesatkan imannya. Wong orang Jawa atau orang pribumi Indonesia ini imannya sudah lebih tinggi daripada orang Arab. Makanya datangnya mereka tambah buletno akidah sing ndak sing diajarno hingga manusia pada sesat, ya kan? Iya. Iya ndak abangku yang dari Padang. Iya Mas. Itu keberkahan yang Mas dapat itu tuh sulit didapat. Nah, jadi makanya masih goyang di situ. Kebanyakan dia paham dari cerita tapi dia goyang. Nah, jadi makanya belum ketemu antara api dengan masa itu belum ketemu kan gitu. Belum nyata. Tapi kalau udah nyata kehidupan enjoy ini, dia udah ketawa kan gitu. Jadi memang begini. Jadi kita harus punya dua mata. Jangan punya satu mata. Nanti akan jadi dajjal. Maknanya meskipun cerita kehidupan ini seperti ini, jangan hanya kita melihat dari sudut pandang manusia saja. Kita pun juga punya mata hati. Kita melihat sudut pandang daripada sudut pandang ketuhanan. Apapun yang dilakukan manusia, baik itu kesalahan atau ketaatan, kemaksiatan, jangan lihat manusianya. Kalau kita melihat manusianya pasti salah. Iya. Kita akan menghukum manusia, menilai manusia, menyalah-nyalakan manusia, menghina manusia. Tapi kalau kita punya sudut pandang enjoy daripada sudut pandang Tuhan, tidak ada manusia yang salah. Iya, betul. Karena semua manusia dikuasai Tuhan. Iya. Yang saya tadi sebutkan orang Arab itu yang membuat kacau balau, itu pun juga kajian sudut pandang manusianya. Tapi kalau kita lihat sudut pandang Tuhan, ya semuanya kan maunya Allah, ceritanya Allah, ya kan? Nah, maka enjoy saja. Anda jangan pakai mata satu biar tidak jadi dajjal kufur, ya kan? Dajjalnya sudah ada di dalam diri, kok nunggu-nunggu dajjal yang tidak ada. Dajjalnya tidak diperangi tapi disembah selama ini, ya kan? Iya. Contoh gini Mas, dari keterangan Mas tadi, aku pembisik yang tersembunyi kan gitu. Kalau kita nggak berpedoman dengan kehidupan enjoy, berarti timbullah yang penentangan tadi kan gitu, sifat manusianya kan gitu. Iya. Memang ajaran untuk berperang itu wajib, tapi bukan perang fisik. Perang fisik itu perangnya setan, ya kan? Yang suka adu domba. Tapi yang diwajibkan bagi setiap manusia adalah perang kepada pembisik-pembisik yang menyesatkan dari jalan Tuhan ini loh. Memerangi dirinya sendiri, ya kan Kang Mas? Iya, betul sekali. Udah cocok agar bisa enjoy. Agar bisa enjoy. Jadi nikmati kehidupan enjoy itu dengan kayak bagus-bagusnya gitu. Satu pertanyaan lagi boleh Ustadz? Oh, 7 pertanyaan enggak apa-apa, lanjut Bunda. Kalau untuk masalah jilbab atau kerudung itu wajib nggak untuk kaum wanita? Untuk menutup aurat, ya kan? Iya. Kalau itu pertanyaan Bunda, Bunda ajukan ke saya, pertanyaan itu salah ajukan itu Bunda. Berarti itu pertanyaan buat ahli fikih Bunda. Gitu. Ya kan? Kalau Bunda mengajukan pertanyaan itu ke saya kaji yang dalamnya, bukan yang luarnya. Apa yang dimaksud aurat itu? Ya kan? Aurat itu apa? Aurat itu dirimu.
keberadaan dirimu di hatimu itulah auratnya, itulah yang dimaksud Adam dan Hawa makan buah huldi. Adam dan Hawa mengingkari perintah Allah. Anda pun selama ini mengingkari perintah Allah. Disuruh Allah yang wujud agar bisa enjoy, malah Anda yang Anda wujudkan. Anda makan buah huldi terus, ya kan? Ya kan selama ini kalau sholat itu, ini Tuhan di mana? Ada yang cahaya, ada yang gelap. Berarti imannya hayalan. Kalau imannya saja hayalan, pasti apa yang dilakukan serba menghayal. Sholatnya menghayal, ibadahnya menghayal, ya kan? Karena manusia tempatnya hayalan, maka bila Anda tidak ingin berhayal lagi, Anda jangan jadi manusia, pun juga jangan jadi Tuhan. Enjoy saja. Itu yang mau saya praktekkan. Saya sebetulnya paham ajarannya Ustadz, tapi untuk saya praktekkan saya kok kadang bingung, kadang susah. Saya harus gimana? Itu gimana Ustadz? Itu caranya Bunda harus baiatkan diri Bunda kepada guru-guru yang ada di area Anda sana. Kalau Bundanya tidak dibaiat, bingung terus, nyiksa terus. Tapi kan kalau belum ketemu guru gimana Ustadz? Ya dicari sampai ketemu, sampai ke liang lahat Bunda. Wes. Ya kan? Mencari ilmu itu kan sampai ke liang lahat, sampai ketemu kemanapun, dimanapun. Meskipun di ujung dunia harus ketemu supaya apa? Supaya Anda selamat. Yang butuh selamat kan Anda. Ya, maaf. Maksudnya Anda ini di diri kita kan ada dua berarti, nggih Ustaz. Terus ada Tuhan, ada jasad ini ya Tuhan ya. Ya ada jasad, ada Tuhan itu. Terus yang mau selamat yang mana ini Ustaz? Makanya masih bingung Bunda, mana yang mau diselamatkan, ya kan? Makanya ikuti saja Uripi Allah, channel YouTube Uripi Allah, diulang lagi, nanti paham sendiri Bunda. Kalau misalnya mau ikut baiat Ustadz harus ke Sumatera sana. Oh, yang dari Alaska, yang dari Brunei, yang dari Singapura, Malaysia, lewat online atau lewat video call. Cara penyembelihannya lewat video call. Itu kan ada nomor WA di iya, tapi tidak ada paksaan. Baiat sendiri tidak apa-apa, maknanya belajar dewe rapopo, sampai kapan ketemu terserahlah, ya kan? Oh, berarti nanti saya WA Ustadz nggih? Ya terserah Bunda lah. saya mah enjoy saja, ya kan? Iya kan? Yang butuh enjoy kan Bunda, ya kan? Iya, saya kan mencari terus Ustadz. Masih mencari, tapi paham, tapi belum bisa melaksanakan, apa ya? Ini ada Kang Maesain katanya, orang so bingung Bunda mengalir aja. Nah, disuruh mengalir Bunda. Tapi masalahnya Bunda mau ndak mengalir aja? Mau mengalir seperti apa itu? Iya. Kalau mau mengalir ya silakan mengalirlah sendiri. Nah itu kadang orang bingung ya. Bagaimana ya, kalau Anda bingung ya harus cari terus supaya Anda tidak bingung lagi. Itu intinya. Ibarat kita butuh keselamatan, tapi kita tidak mau bergerak menuju kepada keselamatan. Ya, selamanya ya hayalan saja Bunda. Ya kan? Semuanya. Saya pun juga dulu waktu dibaiat oleh Allah langsung rumah saya diambil, mobil saya, kendaraan saya diambil, kerjaan saya, ilmu saya, amal saya, bahkan harga diri saya diambil semuanya. Hingga ketika sudah kosong plong, di situ tempatnya bahagia, enjoy. Nah saya ini loh Ustadz, orangnya sendiri, ndak ada suami. Kalau disambil semua terus piye saya ini? Nah memang manusia asalnya goib, tapi kebanyakan manusia tidak rela. Iya. Tapi Mas,
memang tempahannya memang diambil semua, Mas. Kalau nggak ada tempahan diambil semua, nggak bakalan. Iya, Mas, kalau ada diri, bahkan hidup dan badan manusia itu ya diambil juga. Ya enggak? Maknanya agar manusia tahu siapa si Enjoy itu. Harus ditempa dulu gitu ya Ustadz ya. Iya. Makanya untuk mengikuti bimbingan baiat pun juga ada infaknya. Jangan main-main, mahal infaknya. tapi tidak ada paksaan Bunda. Maknanya paksaan, Bunda bisa belajar sendiri, mengalir saja. Saya hanya membantu orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Jadi Bunda, kebanyakan manusia kalau cari yang gratisan enak, belajar sendiri aja lah, lihat YouTube-nya, baiat sendiri, bunuh diri sendiri, ya enggak Kang Mas? Itu Mas enak juga Mas. Anak-anak ada yang menuntun. Enggak, kalau kayak gitu menyimak kayak apapun yang Mas bilang itu kenyataan itu, orang tuh ibaratnya yang nyata tuh nggak akan dapat kalau nggak dapat ketempahan. Betul, karena kebanyakan manusia kan masih seneng jadi malaikat malik Kang Mas. Masih merasa memiliki harta, takut hartanya diminta, takut ilmunya diminta, takut amalnya diminta, apalagi hidup dan badannya pasti ya dipertahankan. Mana mungkin bisa dibaiat kalau masih mempertahankan diri, ya enggak? Betul. Baiat itu maknanya agar ketemu Esa dengan Tuhannya, agar hidupnya selalu enjoy, merasakan surga. Jadi bisa merasakan surga, kita berkesempatan masuk surga ketimbang abadan di dalam neraka, ya enggak? Iya. Ujung-ujungnya pun nanti dunia Anda juga ketika meninggal dunia ya ranuk gunane, ya enggak? Nah, Anda disiksa menjaga dunia yang bukan milik Anda. Karena Anda merasa punya, Anda disiksa terus, ya kan? Ya, betul. Makanya saya dulu diajari begitu oleh Allah, dihabiskan rumah saya dan sebagainya. Makanya sahabat-sahabat yang di luar itu, ya begitulah. Agar bisa enjoy, ya lepaskan hartamu. Agar barokah harta-harta yang tersisa, agar ditambah lagi dengan harta yang baru yang lebih barokah. Lanjut. Iya Mas, walaupun gimana kita bilang lepaskan harta, lepaskan ilmu, lepaskan ini, lepaskan itu, lepaskan semua kan gitu. Tapi kalau belum mencoba nggak bisa. Iya, makanya harus ada penjagalnya Kang Mas. Kalau dilakukan sendiri, ketakutan, baru gorok diri sendiri, takut sakit. Iya. Iya. Harus ada penjagalnya. Supaya apa? Iya. Supaya enggak takut lagi. Contoh, mau menyelam ke dasar samudra, baru belajar nyelam, baru semeter, enggak kuat napas, naik lagi, ya kan? Takut mati. Tapi kalau ada pembimbingnya, Anda mau naik tak delep-delep no sampai ketemu mutiaranya. Ya kan? Itu makanya. Jadi belajar sendiri monggo, tidak ada paksaan di sini. Anda ingin yang gratis ya belajar sendiri, ya kan? Enak kan? Ilmu sudah dibagikan secara gratis. Ilmu yang mahal ini sudah dibagikan di YouTube secara gratis. Anda bebas mendengarkannya, ya kan? Enak kan? Kalau zaman dulu ini kan disimpan-simpan. Iya. Walaupun 5 ember air mata tuh keluar kan, kalau nggak ketemu nggak juga ketemu kan gitu. Kalau belum ketemu Kang Mas, miskin terus. Pengen kaya, ketemu dengan yang punya dunia, kaya. Kaya itu apa sih? Rabuto opo-opo, enjoy. Iya betul. Surga itu belum dapat, walaupun tangis untuk banyak kan gitu. Tapi kalau udah hidup enjoy itu kan dia udah dalam surga selalu kan gitu. Iya, setiap detik berdetik ya selalu enjoy. Ya itulah yang dimaksud sholatu daimun Bang Mas. Iya. Kenapa?
yang sholat sudah Allah. Apa maknanya? Kita dikuasai Allah, dipelihara Allah, dicukupi Allah dengan kenikmatan-kenikmatannya. Kita mah enjoy saja, ya enggak? Iya, ada kan dalam apa Mas itu kan yang butuh Allah sama kita, bukan kita butuh sama Allah, kan gitu. Nah, kalau orang yang dengarnya ini, ya ini gawat ini katanya kan. Murtad, ya kan? Makanya kalau tidak berani murtad kepada hawa nafsu, jangan dengar kajian YouTube Uripe Allah, nanti kebakar, ya kan? Ya, emosi nanti orangnya marah. Iya. Jadi Anda pun harus bijak. Anda senang makanan apa, ya makanlah. Jangan Anda memakan makanan yang tidak Anda suka, ya kan? Terbakar nanti. Terima kasih. Apalagi Buddha yang ditanyakan? Apalagi yang saya tuh sering angen-angen panjenengan. Nanti kalau ketemu Ustadz aku mau berarti ada jodohnya tuh. Alhamdulillah. Jadi baik di sini tidak perlu tatap muka, tidak perlu lutut ketemu lutut. Enjoy saja dimanapun Anda berada. Yang penting Anda paham dengan baiat itu sendiri, ya kan? Oke Mas Salim, izin turun dulu ya biar aku. Oh iya abangku, Abang Malka, terima kasih, sehat selalu dan bahagia selalu ya. Enjoy selalu ya. Sama-sama, salam buat kakak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda, bila ada pertanyaan lagi. Keluarkan unek-uneknya. Jadi memang Bunda kalau ada pertanyaan ini juga bermanfaat bagi sahabat-sahabat kita yang di bawah yang masih sama-sama belajar pun juga bermanfaat untuk saya Bunda. Iya. Apa yang masih mengganjal-ganjal? Kadang saya tuh sering saya kan barusan suami saya meninggal 1,5 tahun yang lalu. Itu saya untuk melupakannya susah banget Ustaz. Kadang saya tuh saya meninggal setahun yang lalu Bunda. 1,5 tahun bulan 7. Bulan 7 ya bulan 7. Suara. Itu saya kalau misalnya mau ada acara dengan teman-temannya suami saya gitu. Berarti suaminya selama ini selalu didoakan ya Bunda? Iya. Berarti tahu keadaan suaminya di sana ya? Ya Bunda. Ya saya enggak tahu. Pokoknya tahu dia itu doakan. Kalau saya kemana-mana dia itu selalu ada. Mesti sebelah kiri depan saya. Itu saya jadinya tuh terus nangis. Saya harus gimana itu Ustaz biar nggak terganggu dengan kehadiran cara agar Anda tidak ingat suami Anda, bagaimana caranya? Itu kan intinya. Ya. Nah, caranya Anda karena itu terjadi karena Anda masih mengingat bahwa diri Anda masih ada. Maka Anda akan mengingat semua yang ada. Tapi kalau diri Anda sudah tak ada lagi, bagaimana mungkin Anda bisa mengingat suami Anda? Wong sama-sama sudah esa. Hidup yang ada pada suami Anda itu beda apa sama dengan hidup yang ada pada diri Anda? Maksudnya waktu masih hidup atau sudah meninggal Ustaz? Iya, pokoknya hidup dan mati. Hidup yang ada pada diri Anda dan hidup yang ada pada suami Anda yang waktu masih hidup itu hidup yang sama atau hidup yang beda? Sama. Nah, kalau sama ngapain Anda susah? Ya enggak? Memang secara syariat kelihatannya terpisah. Secara raga Anda terpisah dengan suami Anda, tapi hakikatnya tidak terpisah, malah menyatu, malah esa, malah dekat. Ya enggak? Contoh logikanya begini Bunda. Bentar, kopinya diminum dulu.
logikanya begini. Minyaknya ada. Tadi benda ya. Yang dibawa kira-kira yang dikaji di YouTube Uripe Allah ini bisa dipahami yang dibawa. Apa tadi Bunda? Lupa saya Bunda. Oh iya. Silahkan saya. Bentar Bunda. Ikan air di lautan. Jadi lahirnya atau terciptanya ikan-ikan yang ada di lautan itu karena ada air laut, ya enggak Bunda? Yeah. Bila tidak ada air laut, tak akan pernah tercipta ikan-ikan itu. Berarti ikan itu terlahir dari air, ya enggak? Yeah. Ada ikan bunda namanya Anda, terus ada ikan suami bunda, sama-sama hidupnya dari air, ya kan? Yeah. Nah, berarti ikan-ikan leluhur ikan-ikan yang zaman dahulu yang sudah meninggal, berarti kan kembalinya ke air Bunda. Ya ada. Yang sudah meninggal berarti kan kembalinya ke air itu juga. Wong dari air, lahir dari air, meninggal ya di air. Ya kan? Berarti bercampur dengan yang masih hidup. Yang masih hidup. Nah, Esa kan? Tidak ada bedanya kan? Iya. Ya tidak? Paham? Paham. Nah, jadi berarti leluhur yang dulu meninggal ikan-ikan itu hidupnya ya di air, ya dihirup oleh Anda, dihirup oleh suami Anda. Ketika suami Anda pun juga meninggal, melepaskan hidupnya ya di air, airnya juga Anda hirup. Satu, Esa. Kenapa orang pada susah menderita? Karena ikan itu hanya melihat ikannya, tidak melihat airnya, ya enggak? Gini. Karena Anda melihat jasad suami Anda, tidak melihat hidup yang ada pada suami Anda, ternyata pun juga sama hidup yang pada diri Anda. Apa bedanya, ya kan? Gini. Nah, kalau Anda sudah memahami seperti itu, tidak ada alasan untuk susah lagi, ya enggak? Malah Anda senang menyatu, ya kan? Esa. Karena sama-sama tidak adanya itu ya, sebetulnya semuanya nggak ada, yang ada hanya Tuhan gitu ya. Iya, sebenarnya la ilaha illallah, tapi tergantung manusianya mau ndak begitu. Nah, itu yang caranya itu saya paham, cuman caranya mengosongkan yang menganggap diri kita ndak ada itu yang saya ndak bisa. Iyalah, kosong-kosongkan sendiri lah Bunda, ilmunya kan sudah ada. Mbak punya, saya ndak punya ilmu apa-apa. Maknanya kajian di Uripe Allah kan sudah diberi petunjuk di situ, ya kan? Tapi saya belum sempat melihat YouTube-nya. Memang hanya orang-orang yang butuh saja yang membutuhkan baiat itu. Kenapa? Karena timbang kelamaan, timbang keburu mati, jadi lebih baik aku cari tukang jagal, tukang penggal, daripada aku menggal-menggal sendiri puluhan tahun belum tentu bisa terpenggal. Ya enggak Bunda? Ya harus dipenggal. Iya, makanya yang memenggal saya ini. Tapi carinya jangan di jagalan sapi loh ya Bunda. Nah, iya. Di Ustadz nanti saya ya Ustadz. Enggak lah, belajar diri sendiri dulu lah Bunda. Sudah, saya ini pencarian ini sudah bertahun-tahun Ustadz. Bertahun-tahun sudah.
Ya, kalau sudah megap-megap baru datang, saya belajar sendirilah. Udah sudah belajar dulu. Saya dulu sempat bingung, terus ya adalah terus bertemu seperti Bapak Saiful Karim, tapi kan bertemunya di medsos kayak TikTok, itu baru saya tuh sedikit-sedikit paham. Terus setelah itu bertemu dengan Bapak siapa itu Wayan, itu sedikit-sedikit, akhirnya bertemu yang benar-benar saya cari itu panjenengan sama Bapak Anam yang di Sidoarjo itu. Oh ya, berarti penjaganya ke Bapak Anam aja, ya kan? Proses cuman saya kan masih masih proses, belum bisa saya Ustadz, belum bisa. Jadi ingat sekitar sebulan yang lalu Bunda, jadi di kampung saya ada orang tua usianya sekitar 80-an perempuan, sudah nazak 4 hari lamanya, napasnya sudah di tenggorokan. Jadi sudah berusaha manggil orang pintar, manggil ustadz, manggil kiai selama 4 hari itu. Akhirnya sudah dalam 4 hari, mungkin tetangga saya baru ingat bahwa di daerahnya ada pondok Uripe Allah. Jadi subuh-subuh anaknya datang ke pondok minta tolong, minta dituntun orang tuanya. Akhirnya datanglah saya ke rumahnya orang tuanya di sana, nazak, dan ya berhubung ada permintaan ya saya harus mengikuti bisikan-bisikan itu. Lantas saya ke rumahnya, akhirnya anak-anaknya saya suruh keluar semua. Saya single vs orang-orang yang mau berangkat ini. Saya sendirian dengan orang yang nazak itu. Setelah saya tuntun, akhirnya anak-anaknya saya masukkan, ganti saya nuntun anaknya supaya apa? Rela, ridho, melepas ibunya, ngampuni segala dosa-dosa ibunya. Kira-kira dapat 5 menit saya menuntun anak-anaknya agar rela, ridho, agar tidak susah dengan keadaan ini. Barulah ibunya sudah selesai berangkat sudah. Jadi sama-sama leganya, yang sudah meninggal enjoy, yang ditinggal pun juga enjoy, ya kan Bunda? Jadi memang bila manusia belum tahu jalan pulangnya untuk dirinya sendiri saja, tidak tahu bagaimana mungkin bisa menuntun orang lain, ya tidak? Nah itu Bunda, itu Ustaz. Nah, jadi kebanyakan kita nuntun orang mati disuruh nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Sama halnya orang buta nuntun orang buta, nabrak, ya kan? Ya. Disuruh nyebut but, salah sebut. Maknanya rahasianya saya buka di sini ya, saya bisikin begini. Oh, enggak boleh sama istri. Ya, begitulah. Pada intinya jalan uripe Allah inilah manusia supaya kembali kepada Tuhannya. Jadi bila manusianya sudah rela ridho kembali kepada Tuhannya, ya itulah ketemu enjoy di situ. Jadi memang dunia ini tempatnya siksa Bunda, ya kan? Dunia ini tempatnya siksa bila manusia masih terhijab, terkerudung, atau masih berpakaian dunia. Makanya di Ka'bah itu kainnya kain hitam. Manusia tawaf mengelilingi kain hitam. Apa maknanya? Manusia hidup dengan bayangan-bayangan manusianya, sibuk dengan urusan manusianya, tidak mau masuk ke Baitullah, ya kan? Kalau sudah masuk ke Baitullah kan enjoy, mumet lagi, ya kan? Meneng anteng di dalam Baitullah. Maka dari itu qalbun mukminin Baitullah, hatinya orang-orang yang beriman ketika hatinya dipasrahkan
kepada Tuhannya. Namun kolbun kafirin baitunas, hatinya orang kafir menurut Allah bila di dalam hatinya masih ada wujud manusianya, karena hatinya masih dikuasai manusia, ya kan? Selamanya manusia yang bisa menyebut kafir dan iman itu hanya Allah. Manusia tak berhak menuduh orang itu kafir, tidak berhak manusia itu harusnya enjoy saja, berhak enjoy, tidak berhak menilai orang lain. Yang bisa menilai itu ia yang memperjalankannya, yang menguasainya, ya. Jadi sesungguhnya Islam kafir menurut manusia raurus, yang penting enjoy, ya enggak? yang mengadakan Islam kafir, sesat, taat dan sebagainya, ya kan semuanya itu pagelaran Tuhan. Kalau Anda saksikan pagelaran Tuhan, selamat Anda dari neraka, dari api. Tapi kalau Anda masih memandang wujud-wujud manusianya, masih wujud yang banyak, Anda terbakar. Jadi sama dengan Nabi Ibrahim, meskipun ia dilempar ke api, ia enjoy saja berenang di dalam api. Kenapa? Api tidak akan pernah membakarnya. Sama halnya dengan Bunda. Kalau Bunda sudah terbaiat hatinya, meskipun Bunda dihina orang, direndahkan orang, Bunda tidak akan marah, tidak akan terbakar. Kenapa? Tidak ada kayu bakarnya di dalam dada Bunda setelah dilepas, ya kan? Tapi kalau belum dilepas kayu bakarnya, jangankan dihina, dirasani saja marah, jadi api. Kenapa? Karena bahan bakarnya neraka sudah siap di hati kita. Apa bahan bakarnya neraka? Manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu, hati yang ingkar kepada Tuhannya, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung ini sudah mau jam 8 Bunda, mungkin Bunda dan saya akan ada kegiatan yang lain. Dan sahabat-sahabat yang di bawah, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakkan, mohon dimaafkan. Dan kita akhiri, suatu saat besok kita bisa berjumpa lagi. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur suwun sangat Ustaz. Oke, sami-sami Bunda, sami-sami belajar. Saya juga dari Malang loh Ustaz. Malang mana? Malang Rampal Ustaz. Bapak saya dari Malang Suko, ibu saya dari Singosari. Jadi masih ada darah kerajaan Singosari, katanya begitu. Iyalah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Oke, sami-sami.